Makanya maaf ya, kok ada masalahnya seorang ibu-ibu, bapak curhat di sosmed, itu penyelesaian masalah itu menjadi jauh dan susah dan hampir mustahil diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu paling tidak suka, Pak, kalau Allah itu menjadi tempat solusi dari semua masalah yang didapatkan oleh manusia, tapi manusia malah menceritakannya kepada orang, lalu melupakan curhatan dia kepada Allah. Karena termasuk hal yang tidak benar itu apa? Menceritakan masalah kepada manusia yang juga tidak pernah luput dari masalah. Imam Syafi'i itu mengungkapkan dalam bait yang panjang betul. Syakautar rahima ila man la yarham. Kamu kalau punya masalah, kok cerita sama orang dan meninggalkan ceritamu dari Allah, berarti kamu meninggalkan curhatanmu kepada Zat yang Maha Rahman menuju kepada makhluk yang terbatas rahmatnya. Manusia itu kalau kita ceritain, paling-paling meresponnya tidak bisa secara maksimal. Karena apa? Karena manusia pun tidak luput dari berbagai macam masalah. Akhirnya kita melupakan bahwasanya masalah yang kita hadapi itu sebenarnya adalah bagian dari aurat. Makanya ada sebuah kaidah yang disampaikan, perasaan itu aurat. Tutupilah aurat itu supaya tidak banyak orang yang tahu. Makanya tidak benar itu orang-orang yang mereka menjadikan sosial media menjadi tempat curhatan atas seluruh masalah yang mereka dapatkan, atas masalah yang mereka peroleh. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru menjadikan berlarut-larut masalah. Kenapa? Masalah itu, Bapak dan Ibu, kalau sudah diketahui oleh banyak kepala, semakin banyak kepala yang tahu, semakin subjektif setiap orang menilai setiap masalah itu. Subjektivitas orang itu ada dua. Ada yang cuma subjektif berpikir, ada yang ikut bicara. Makanya akhirnya orang solih itu salah satunya adalah kemampuannya untuk menyembunyikan setiap masalah. Kenapa? Karena mencukupkan kepada Allah. Allah kalau dikasih tahu hanya kepadanya, lebih cepat menuntaskan masalah itu daripada masalah itu diketahui banyak orang. Makanya maaf ya, kok ada masalahnya seorang ibu-ibu, bapak curhat di sosmed, itu penyelesaian masalah itu menjadi jauh dan susah dan hampir mustahil diselesaikan. Karena apa? Allah meninggalkan orang yang telah menceritakan masalahnya kepada orang banyak, lalu meninggalkan Allah sebagai tempat curhatan pertama dan satu-satunya. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, kita buka halaman 17 tuh Pak. Minal birri kitmanul masaib wal amrad was sadaqah. Termasuk kebaikan itu menyembunyikan musibah, menyembunyikan penyakit dan menyembunyikan sedekah. Makanya sampai kita mendapati Ahnaf bin Qais diterangkan, saya buta sejak 40 tahun tetapi tidak pernah menceritakan ke siapapun. Ahnaf bin Qais ini muridnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya menyembunyikan itu, Bang. Menyembunyikan itu luar biasa. Makanya Nabi Yakub itu apa? Nabi Yakub itu menceritakan semua masalahnya hanya kepada Allah, tangisannya hanya kepada Allah, walaupun sampai buta gara-gara menangisi Yusuf yang hilang. Ya. Maka kemudian Allah memberikan apa yang tidak didapatkan, apa yang tidak diduga oleh Yakub. Ya Allah mengembalikan Yusuf, bukan hanya dikembalikan, tapi dijadikan Yusuf menjadi pemimpin dan penguasa di Mesir. Allah paling senang kalau setiap orang itu menyembunyikan masalahnya, karena perasaan itu aurat, Pak. Ini terutama ibu-ibu. Hari ini kita mau tidak mau, sadar tidak sadar, dikepung dengan berbagai macam sosial media, yang akhirnya kita suka membaca masalah yang sedang terjadi kepada orang lain. Dan saya tidak tahu ya Pak, apakah ini termasuk dari strateginya orang-orang Yahudi untuk supaya kita sibuk dengan perasaan orang. Ya. Karena akhirnya Muslim itu kalau sudah disibukkan sama perasaan orang, nanti dia akan terlibat sama permusuhan, Pak. Kenapa? Karena ketika melihat orang lain masalah itu, subjektivitas dia yang akan berbicara. Akhirnya masalah kemana-mana. Makanya menyembunyikan itu Allah senang. Semakin sedikit orang yang tahu masalah yang kita peroleh, semakin
besar Allah akan memberikan pertolongan. Semakin gede Allah itu akan memberikan kebaikan. Dan ini susah Pak kadang-kadang. Kadang-kadang susah. Tapi ini termasuk salah satu sunnah yang kita sering lupakan. Makanya menyembunyikan masalah itu termasuk perkara yang bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita, Nabi lalu bersabda di halaman 18, min ijlalillahi wa ma'rifati haqqihi alla tashku waj'aka wa la tatur musibataka. Termasuk mengagungkan Allah dan mengetahui haknya adalah engkau tidak mengeluhkan sakitmu dan tidak menyebutkan musibah yang menimpamu, ya. Jadi ketika ditutupin semua yang dia dapatkan itu, akhirnya akan menjadi sebuah kebaikan. Jangan cerita, jangan curhat. Punya sedikit masalah dengan keluarganya, curhat sama orang. Bertengkar sama suaminya, curhat sama orang. Kecuali kita curhatnya kepada orang supaya mendapatkan solusi kebaikan atas masalah yang kita jumpai. Itu boleh. Itu diperkenankan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.